Sobat Kunyil, meski dijuluki negara maju, Jepang masih tetap teguh menjaga tradisi nenek moyangnya loh. Bahkan destinasi wisata yang lekat sama tradisi Jepang banyak banget kan tuh peminatnya. Salah satunya Asakusa Temple ini, salah satu kuil tertua di Jepang yang ada di tengah kota Tokyo. Kuil ini sudah berdiri sejak abad ke-6 loh. Ikonnya adalah lampion raksasa ini. Serunya nih, sebelum mencapai kuil, di sepanjang jalan ada Nakamise Shopping Street. Di sini ada banyak souvenir dan camilan khas Jepang. Seperti kue Ning-no-yaki, kue tradisional Jepang yang diisi dengan pasta kacang merah. Selain foto-foto, di kuil ini biasanya pengunjung juga bisa bersih-bersih dari kejahatan dan penyakit yang melekat di badan nih. Setelah mensucikan diri di kolam patung naga, lanjut ke Jokoro, tempat orang biasa menyalakan dupa di aula utama kuil. Katanya sih, asap dari dupa ini dipercaya bisa menghilangkan kejahatan dan menyembuhkan penyakit. Baru deh berdoa di kuil sembari melemparkan koin. Nah, liburan hari ini lanjut eksplor yang khas dari Jepang lagi yuk. Berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon! Penggemar makanan Jepang sudah pasti nggak asing sama wasabi. Makanan pendamping ikoniknya yang sudah dikonsumsi sejak 14.000 sebelum Masehi. Aromanya khas dan rasa pedasnya tajam menyengat sampai ke hidung. Nah, wasabi berasal dari tanaman yang masuk ke dalam suku kubis-kubisan. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di iklim sejuk, seperti daerah Nagano ini. Di sini ada sekitar 15 hektar perkebunan wasabi loh. Wasabi termasuk jenis tanaman yang agak rewel karena butuh aliran air melimpah. Gak main-main, butuhnya sekitar 120.000 ton air per hari. Wow, airnya pun harus berasal dari pegunungan demi menjaga kualitasnya. Tanaman wasabi juga gak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari karena bisa merusak cita rasanya. Yuk kita tanam wasabinya. Awalnya kita siapkan bibit dahulu ya, sampai berumur setengah tahun di lahan berbeda. Baru deh bisa dipindahkan ke lahan tanah berair seperti ini. Setelah 2 tahun, baru bisa dipanen. Biasanya panen wasabi dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Hasil panennya bisa sampai 15 ton loh. Oh iya Sobat Kunyil, rasa pedas yang tajam dan menyengat khas wasabi ternyata disebabkan oleh kandungan zat isothiocyanat. Zat ini nih yang bakal menghambat pertumbuhan bakteri. Makanya biar lebih ringkas dikonsumsi, wasabi sering diolah jadi pasta. Bahan bakunya berasal dari akar dan batang tanaman wasabinya. Ini dia bagian akar tanaman wasabinya. Yuk cuci akar wasabi selama 15 menit. Pencucian dengan cara brushing ini bisa membersihkan kotoran yang masih melekat secara menyeluruh loh. Gelembung udara inilah yang digunakan untuk mencuci. Proses ini dikenal dengan nama bubbling. Lanjut, kukus wasabi dalam mesin steam ini. Fungsinya untuk membunuh kuman. Supaya tetap segar, sesaat keluar dari mesin, wasabinya langsung diguyur pakai air dingin ya. Wasabi bakal lanjut dipotong kecil-kecil biar lebih mudah waktu diolah nanti. Saring juga partikel-partikel yang berbahaya seperti sampah kertas ataupun besi. Nah, agar aroma dan rasa wasabi nggak berubah, harus kita bekukan nih dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Cuma butuh waktu 4 menit saja dan langsung membeku deh. Untuk mengolahnya menjadi pasta, blending atau haluskan dulu wasabi bekunya. Proses pembuatan pasta wasabi ini tanpa dimasak loh, supaya nggak merusak rasa dan aroma wasabi. Tenang, tetap aman dikonsumsi kok. Makanya untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dan kotoran, pasta wasabi siap kemas dikirim via pipa besi ini nih.
For your info, karena termasuk tanaman yang sulit untuk dibudidayakan, gak semua wasabi yang ada di pasaran itu asli loh. Bisa jadi hanya mengandung 1-5% wasabi saja. Ini karena aslinya harga 1 kilogram wasabi bisa mencapai 3,7 juta rupiah. Wih. Wasabi asli sendiri warna hijaunya jauh lebih pucat, teksturnya berserat dan punya hint sedikit rasa manis. Karena rasanya cepat hilang, biasanya wasabi segar baru diparut sesaat sebelum disajikan. Nah, Sobat Unyil, selain dijadikan pasta untuk pendamping makanan sushi dan sashimi, orang Jepang juga suka mengolah wasabi jadi acar loh. Caranya, potong kecil-kecil wasabinya, lalu campurkan dengan adonan bubuk gabah yang telah dicampur cuka dan garam. Bungkus dan diamkan beberapa hari sampai terfermentasi. Ada juga nasi wasabi, tinggal parut wasabi, lalu tuangkan pada nasi. Dan tambahkan bumbu cair soyu sebagai pelengkapnya. Mantap! Wih, Pak Oga sudah siap banget nih kayaknya jalan-jalan keliling Jepang. Yeay, pakai ngeledek lagi Den Unyil. Sekali-sekali kenapa Den? Pak Oga tampil ganteng dengan rambut baru. Udah mirip opa-opa belum? Ya, kalau opa-opa sih di Korea kali, Pak. Tapi mirip sih, Pak. Mirip opa-opa di Indonesia, alias mbak-mbak. Wah, Den Unyil, awas ya. Maaf, Pak, maaf. Ya, jangan marah dong, Pak. Kan sebentar lagi mau naik kereta. Nanti Unyil ajak jalan-jalan deh. Mau kemana kita, Den? Ke pasar ikan, Pak. Ayo cepet, Pak. Pasar ikan? Iya. Nggak salah ngajak. Enggak kok. Bukan hanya negara maju, negeri yang satu ini juga dikenal karena kegemaran dan kepiawaiannya dalam menikmati dan menyajikan seafood super segar. Di pasar ikan Yaizu, di kawasan Shizuoka yang berbatasan langsung sama Samudra Pasifik, kita bisa menikmati beragam seafood segar dan nikmat. Salah satu olahan ikan favoritnya adalah katsuo chigire alias ikan cakalang asap. Bikinnya cuma diasap aja sampai matang sempurna, tanpa dikasih bumbu apa-apa. Orang Jepang biasanya langsung makan gitu aja loh, karena rasanya sudah enak banget. Ada lagi yang namanya katsuo tataki. Ikan cakalang potongan yang bisa diolah jadi berbagai menu. Geser ke Osaka, ada nih yang namanya Kuromon Market. Pasar seafood segar langganannya para chef. Di sini segala jenis seafood ada loh, mulai dari baby gurita, kerang, udang, dan kepiting raksasa, sampai daging ikan paus. Wow, yang lebih ekstrim juga ada nih. Ini dia ikan fugu alias ikan buntal. Ikan yang punya racun paling mematikan kedua di dunia. Orang Jepang sih sudah mengkonsumsi ikan beracun ini sejak era Jomon, sekitar 2300 tahun yang lalu. Yap, asal mengolahnya benar. Racun yang ada di hati, kelenjar kelamin, kulit, sama usus ikan fugu gak bakal menyerap ke dalam daging. Jadi aman dikonsumsi. Makanya yang masaknya gak boleh sembarangan ya, harus yang ahli. Jadi gak heran, buat jajanan street food harganya lumayan pricey. Seporsi ikan fugu goreng aja bisa sampai 135 ribuan. Sementara ikan fugu bakar harganya 200 ribuan. Oke, lanjut eksplor negeri Sakura lagi yuk. Sebagai negeri 4 musim, menikmati olahraga musim dingin di Jepang gak boleh di skip nih. Di resort di kawasan Nagano, kita bisa bermain salju sembari menguji adrenalin. Main snow rafting yuk. Perahu karet bakal ditarik sekencang-kencangnya sama snowmobile. 11-12 deh sama banana boat gitulah ya. Bedanya kalau di laut kecipratan air asin, nah kalau di sini kecipratan salju. Sama-sama perih sih. Buat yang gak kuat kebut-kebutan, ada buggy cruise nih. Yang ini speednya lebih kalem, jadi bisa sambil menikmati indahnya hamparan salju. Si Unyil, yuk kita kemon.
Willkommen in Deutschland. Bertandang ke Jerman, jangan lupa mampir ke negara bagian Baden-Württemberg. Di sini ada pemandangan alam indah, tapi bisa bikin bulu kuduk merinding. Namanya Schwarzwald alias Black Forest alias hutan hitam. Dinamain hutan hitam karena di sini saking lebatnya hutan, saat musim dingin sinar matahari hanya bersinar sampai pukul 2 siang. Setelah itu hutan Black Forest akan diselubungi kegelapan sampai jam 8 pagi. Di sini juga ada air terjun Triberg yang terkenal itu. Katanya nih jadi salah satu air terjun tertinggi di Jerman loh. Oke, sip. Lanjut jalan-jalan ke pusat kota Triberg yuk. Meski kotanya kecil, di sini kita bisa menemukan kukuk clock atau jam kukuk terbesar di dunia loh. Yap, jam kukuk yang jadi ikon dan souvenir favorit negeri Panzer ini memang pertama kali dibuat di dekat kota Triberg. Dibikin sama Om Franz Ketterer tahun 1783. Terinspirasi dari jam dengan bunyi suara ayam jantan yang ada di Praha. Tapi di Jerman suaranya diganti jadi suara burung. Seiring berkembangnya zaman, ukuran, bentuk, dan desain jam kukuk pun makin beragam. Tuh, ada banyak banget kan? Harganya pun bervariasi, dari 500 ribuan sampai ratusan juta. Gak heran sih, karena bikin jam kukuk itu sama sekali gak mudah loh. Ayo deh, punya kasih lihat workshopnya. Jenis kayu yang dipakai buat bikin jam kukuk biasanya berasal dari pohon linden. Kayu pohon linden dikenal kuat, tahan lama, dan mudah sekali dibentuk. Kayu ini bakal dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, terus dibagi 3, biar kayunya lebih tipis. Biar membuat bingkai jam kukuknya lebih presisi dan ringkas, ada cetakannya nih. Tuh, ada banyak kan? Sebagai penanda, semprot dengan pewarna seperti ini. Baru deh bisa dipotong mengikuti tanda. Untuk satu bingkai ukuran kecil, butuh waktu 1 jam untuk memahat. Kalau bingkainya besar seperti ini, kurang lebih butuh waktu 2 hari. Nah, untuk jadi satu set bingkai jam kukuk, kurang lebih butuh 6-12 bagian. Seperti hiasan bunga dan burung seperti ini. Lucu ya, burungnya juga hasil pahatan loh. Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Celupkan bagian rumah, hiasan, bingkai, dan bagian jam berbahan kayu ke dalam pewarna khusus. Biar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini. Beri cairan pernis untuk mengkilapkan dan menjaga warna tahan lama. Biar tambah menarik, lukis beberapa komponen jam kukuk. Sekarang siapin sistem mekaniknya yuk. Jam kukuk asli memang beroperasi dengan sistem mekanik. Tambahkan juga peluit. 1 jam kukuk terdapat 2 peluit. Udara yang masuk ke peluit inilah yang akan menghasilkan bunyi burung. Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah, sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang. Selain itu, ada juga bandul atau pendulum, terbuat dari besi. Fungsinya sebagai pemberat. Ada 3 pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri untuk menjalankan jam, bunyi burung, dan mengeluarkan suara musik. Gak semua jam kukuk punya musik box seperti ini loh. Biasanya musik box akan ditempel dengan kayu. Fungsi kayu ini sebagai pengantar suara. Pasang semua komponen dan jangan lupa untuk ornamen-ornamennya. Seperti gadis cilik, petani, hewan ternak, dan lain-lain. Tuh, gak heran kan kalau jam antik ini harganya selangit? Komponennya ada banyak dan detailnya benar-benar diperhatikan. Cakep. Seiring perkembangan zaman, jam kukuk Black Forest pun semakin inovatif. Ada yang sudah dilengkapi sama panel surya. Panel surya ini akan mengubah cahaya dari lampu ruangan menjadi energi. Jadi baterainya bisa menjalankan kincir air yang ada di ornamen jam kukuk. Canggih nih. Selain jam kukuk, ada lagi nih kerajinan kayu khas Jerman yang cocok jadi souvenir. Yap, gitar.
Gitar Jerman ini dibuat dari kayu yang bisa menghasilkan suara bagus, seperti kayu elde, maple, dan papier. Karena dibuat sesuai pesanan, tiap gitar yang dihasilkan benar-benar masterpiece nih. Mulai dari proses pembuatan badan gitar sampai proses finishing dilakukan secara manual. Saat memasang senar pun, Master Jens yang sudah berpengalaman membuat gitar selama 20 tahun bakal mengukur nada untuk memastikan bagus atau enggaknya suara gitar. Terakhir, permukaan gitar tinggal dikilapkan dengan menggosokkannya ke busa pembersih. Tuh, jadi keren kan gitarnya? Oh iya, tokonya Mr. Jens ini gak kaleng-kaleng loh. Pelanggannya aja musisi terkenal kayak gitaris Van Halen, penyanyi Prince, legend. Loh. Gitarnya kok dimainkan sih? Kan mau dijual. Nanti rusak loh. Tenang aja Pak Oga, kalau yang ini sih gitar koleksinya Mr. Jens, jadi nggak apa-apa kalau dimainkan. Oh, kirain mau dijual. Wah, suara gitarnya bagus ya Pak. Iya, Pak Oga jadi pengen tidur nih dengar suaranya. Loh, kok pengen tidur sih Pak? Maksud Pak Oga jadi pengen joget Nyil. Habis ini road trip keliling Jerman naik mobil rakyatnya yuk. Bukan sembarang mobil rakyat pastinya. Teknologinya dijamin bikin bengong deh. Stay tune. Si Unyil, yuk kita kemon. Oke deh, lanjut keliling Jerman lagi yuk. Enaknya sih keliling naik mobilnya rakyat Jerman nih. Yap, Volkswagen. FYI Sobat Unyil, Volkswagen itu artinya memang mobil rakyat loh. Karena awalnya mobil ini dibuat oleh Serikat Buruh Jerman pada tahun 1937. Tapi jangan salah, judulnya boleh mobil rakyat, tapi teknologinya nggak kaleng-kaleng loh. Pertama, ada teknologi lane assist, yaitu teknologi yang dapat membantu pengemudi untuk tetap berada pada jalur berkendara. Jadi resiko kecelakaan bisa berkurang. Sensor terpasang pada kamera yang terletak di spion atas. Ini untuk memonitor marka jalan. Jadi kalau pengemudi menyimpang dari jalur, bisa diarahkan kembali. Sensor juga bisa kita matiin kalau ingin menyalip kendaraan lain. Jadi berkendara tetap aman dan berada pada jalur yang benar. Lalu ada teknologi parkir otomatis. Mobil pun bisa parkir dalam kondisi apapun. Misal bergerak mundur seperti ini. Semuanya autopilot loh, alias otomatis. Wah, keren! Ada juga teknologi pengontrol jarak aman berkendara. Sistem sensornya ada di bagian depan mobil. Sensor ini akan mengukur jarak mobil di depannya. Saat nggak ada mobil di depan, mobil secara otomatis akan menyesuaikan kecepatan. Dengan teknologi seperti ini, pengemudi juga lebih bebas berkendara pada kecepatan yang stabil, tanpa harus terus-menerus menekan pedal gas. Terakhir, ada teknologi fatigue detection function. Sistem akan mendeteksi pengemudi saat kelelahan berkendara. Kalau kita lalai, ada peringatan gambar di panel instrumennya. Sistem juga akan memberikan peringatan kepada pengemudi yang mulai kehilangan konsentrasi. Biasanya karena terlalu lama berkendara atau kelelahan. Wih, gak heran ya kalau mobilnya canggih gitu. Bikinnya aja kayak gini nih. Hampir 98% menggunakan robot-robot canggih. Wow. Semua robot di sini sudah dilengkapi sensor loh. Jadi setiap panel-panel bagian mobil bisa menyatu menjadi badan mobil. Wah, setiap robot di sini punya keahlian masing-masing nih. Ada yang jago mengelem, mengelas, dan lain-lain. Untuk memenuhi permintaan dunia, pabrik ini bisa membuat sekitar 26.000 unit mobil per harinya. Biar mobilnya makin keren, tahap ngecatan gak boleh skip nih. Yang ngerjain robot juga loh. Sebelum mobil-mobil dipasarkan, cek dulu kualitas mobilnya. Mulai dari cek tegangan voltase sampai cek ketahanan mobil seperti ini. Uji ketahanan mobil dalam cuaca ekstrim juga ya. Dari suhu super dingin minus 10 derajat Celcius sampai dengan cuaca panas 40 derajat Celcius.
Road trip keliling Jerman naik mobil rakyat ini dijamin nyaman dan aman deh pasti. Itu dia, akhir petualangan kita berkeliling dunia. Meskipun cuma via layar kaca, tetap seru kan Sobat Unyil? Cuma memang sih, nggak ada yang ngalahin pengalaman bepergian keliling dunia langsung ya. Makanya, yuk kita bareng-bareng mengetatkan kembali protokol kesehatan biar pandemi cepat terkendali dan selesai. Jadi bisa jalan-jalan lagi deh. Happy holiday, sampai jumpa besok.